Shalom, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kali ini judul daripada renungan kita adalah doa yang mengubah keputusan Tuhan. Amin. Doa yang mengubah keputusan Tuhan. Kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tapi saya tidak akan baca seluruhnya. Saya akan ambil saja, kita akan baca dan saudara akan mengikuti, ya. Ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Bapak Ibu Saudara, cerita tentang Raja Hizkia ini sangat populer dan kita pasti masih ingat bahwa sering dikhotbahkan. Tetapi kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara pada renungan malam hari ini bagaimana sikap daripada seorang Raja Hizkia pada waktu dia sudah divonis mati oleh Tuhan. Yang vonis mati Tuhan, saudara, bukan dokter, ya. Kita sering melihat bahwa dalam kehidupan ini ada banyak orang yang pada waktu menderita sakit kemudian divonis mati oleh dokter. Caranya dokter menyampaikan sangat sopan, saudara. Sopannya begini, saudara. Pasti kalau yang sakit itu adalah orang tua, seorang ayah atau seorang ibu, dia pasti akan berbicara kepada anak-anaknya. Lalu dia akan bicara begini. Begini ya, papamu atau mamamu kondisinya sudah seperti ini, ya. Ya, saran saya, ya. Mari kalian anak-anak, ya, saudara-saudara, ya, suaminya atau istrinya, nikmatilah hari-hari yang ada ini dengan yang sakit ini, ya, nikmati bersama-sama. Kalau dia kepingin makan apa, berikan saja. Kalau dia kepingin kemana dan masih bisa lakukan itu, jalan-jalan aja, gitu loh, ya. Saudara, tapi di balik itu sebenarnya itu adalah vonis mati. Kenapa? Karena dia sudah dikatakan bahwa sebenarnya sudah tidak ada harapan. Jadi istilahnya dia dibebaskan untuk segala macam, makan aja boleh sembarang, mau makan apa aja kasih. Saudara. Padahal kita tahu kalau orang sakit itu kan makannya sudah susah, harus dibatasi dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan segala kegiatannya juga akan dibatasi. Tetapi ini katakan boleh aja. Saudara, itu sebenarnya sudah, ya, vonis mati. Dan ini yang dialami oleh seorang Raja Hizkia pada waktu dia, ya, dikunjungi oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan ini, ya, bahwa sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu karena dia sakit tidak akan sembuh, ya, akan mati, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh seorang Raja Hizkia? Kita melihat di ayat kedua, dia katakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saudara, satu-satunya cuma doa. Kalau kita ada masalah, di sini menunjukkan bahwa setiap kita, jika kita sedang menghadapi masalah, jawabannya cuma satu, doa. Ya cuman itu, apa? Karena doa adalah, ya, salah satu, ya, satu-satunya yang kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, ya, melalui doa. Apalagi, ya, hanya melalui doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh seorang Raja Hizkia pada waktu dia tahu bahwa dia divonis mati, saudara. Dia pasti bersedih, sebagai seorang raja dia bersedih, ya. Dia memalingkan wajahnya ke tembok, lalu dia berdoa. Lalu di ayat ketiga dikatakan, dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia katakan di situ, Tuhan ingatlah aku,
Aku kan sudah hidup benar dan setia di hadapan-Mu dengan tulus hati, melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Lalu Hizkia kemudian menangis. Saudara. Ini menunjukkan bahwa seorang Hizkia sebelumnya dalam perjalanan hidupnya, dia sudah benar di hadapan Tuhan. Tetapi pada saat dia divonis mati, dia rupanya masih ingin hidup lagi, saudara. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada lagunya, lagu sekuler, saudara ya. Nah, kita melihat di sini, tidak ada seorang pun, ya, pada waktu dia divonis dikatakan dia mau mati, lalu dia bilang oke, aku sih. Kita tidak pernah melihat itu, saudara. Karena mereka masih tawar-menawar. Kenapa? Ya, saya tidak tahu, ada banyak alasan. Tapi sebenarnya kita sebagai orang percaya pada waktu kita sudah divonis mati, puji Tuhan. Ya sudah, selesai. Kita akan segera bertemu dengan pengantin sorgawi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan hidup berbahagia bersama-sama dengan Dia di sorga. Hidup dengan penuh damai sejahtera di sorga. Tidak menderita lagi, tidak merasakan sakit dan segala macam di dunia ini, saudara. Ya, apalagi seperti saat ini. Aduh, penuh dengan ketakutan karena virus corona. Tapi kita melihat, ya, pada saat itu seorang Raja Hizkia, dia tidak terima untuk dia divonis mati, saudara. Dia mengeluh kepada Tuhan. Ya, akhirnya Tuhan menjawab doanya. Kenapa? Ya, karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat apa yang dilakukan, dia memalingkan mukanya ke arah dinding, artinya dia tidak mau tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan dia. Dia menunjukkan bahwa dia fokus kepada Tuhan dan kemudian dia hanya berdoa kepada Tuhan. Ya. Ini adalah satu sikap yang luar biasa, saudara. Di saat kita sedang menghadapi masalah seperti itu, kita tidak perlu ingat lagi masalah itu. Tapi kita fokus kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan, masalahku itu. Tapi aku datang kepadamu. Aku mohon kepadamu, Tuhan. Ya, dan Tuhan Allah kita penuh dengan kasih sayang, ya. Dan kita melihat doa ini merubah keputusan daripada Allah. Tadinya Allah sudah bilang mati, tetapi karena dia datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan dia berdoa, apa yang terjadi? Ayat yang keempat dikatakan di situ. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu. Ya, Allah mendengar doa daripada seorang Raja Hizkia. Dan kulihat air matamu. Saudara, berdoa dengan air mata itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh. Ya, serius sekali kita datang kepada Tuhan. Ya, bukan doa yang dibuat-buat, bukan doa yang hanya sekedar saja. Ya, tapi kita melihat di sini. Ya, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Allah menjanjikan kesembuhan. Ya. Bahkan lebih daripada itu. Karena Raja Hizkia benar-benar yakin bahwa Allah yang dia sembah akan menolong dia. Bahkan membatalkan apa yang sudah menjadi keputusannya bahwa dia harus mati. Allah membatalkan keputusan daripada kematian seorang Raja Hizkia melalui doanya. Dan kita melihat di sini. Ayat yang ke-6. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. 15 tahun lagi. Itu gak bonus. 15 tahun lama. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memegari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ya, Saudara, kita melihat bonusnya diperpanjang umurnya 15 tahun. Bahkan dia dilepaskan ya dari tangan Raja Asyur. Dia sedang dikepung, saudara. Kalau kita baca di dalam pasal sebelumnya, ya, bahkan Allah akan memagari kota itu karena Allah katakan karena aku, karena Allah sendiri, ya, karena juga Daud hambaku. Jadi dia melihat ya bagaimana ya leluhur daripada Raja Hizkia itu, Raja Daud yang begitu mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah. Dan itu yang menjadi contoh. Dan kita melihat firman Tuhan katakan ya, anak keturunan daripada orang-orang benar tidak akan dibiarkan meminta-minta. Tidak akan dibiarkan sengsara, saudara. Artinya itu. Tuhan memelihara keturunan daripada anak-anak. Daripada orang-orang yang benar. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita diingatkan. Ya, jika kita punya masalah
Mari kita jangan berputus asa, jangan berhenti berdoa. Kenapa? Karena doa kita dengan yang sungguh-sungguh kita lakukan, memohon kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan air mata yang meleleh, ya, Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Sebagaimana Raja Hizkia, Tuhan mengubah keputusannya dari harusnya mati, bahkan Tuhan mengatakan bahwa dia akan sembuh, bahkan ditambah bonus lagi umur 15 tahun lagi, saudara, ya, bahkan dilindungi lagi, ya, kerajaannya, diberikan kemenangan atas peperangan yang harus dihadapinya. Itu bonus-bonus yang luar biasa, saudara. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Berdoa kepada Dia pada saat kita menghadapi masalah. Dan apapun keputusan yang sudah kita lihat di depan mata, dapat dibatalkan oleh Tuhan. Oleh karena besar kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat. Amin.